Iya, Resa apa kabar? Silakan. Resa apa kabar? Baik. Ayo silakan duduk, mau di mana? Sebelah sini, sebelah sini. Ini saja. Baik. Halo Resa, apa kabar hari ini? Baik. Kamu kesini sama siapa? Sendirian. Sendiri. Naik apa? Naik motor. Naik motor. Di sini udah ngirimin, ibu sudah menyiapkan minum sama susu. Kalau misalnya Raisa butuh minum atau tisu nanti ambil sendiri ya. Baik. Oke, perkenalkan nama diri ibu dulu ya. Perkenalkan nama Ibu Aris Kiramadani. Di sini ibu sebagai konselor selama sesi konseling dan Raisa sebagai klien gitu. Raisa sebelumnya udah pernah mengikuti konseling? Tidak pernah. Tidak pernah. Oke. Tapi Raisa tahu apa itu konseling? Tidak. Tidak tahu. Raisa kesini rekomendasi dari siapa? Dari teman. Dari teman. Sebenarnya menjelaskan ya apa itu konseling. Konseling ini adalah gimana membantu mengatasi permasalahan Raisa. Itu sebagai klien. Raisa sebagai konselor ikut membantu mengatasi permasalahan dari Raisa. Itu maupun dari case ataupun case dari Raisa. Tujuannya di mana case dari case ini berfokus untuk mengatasi permasalahan Raisa, dan case ini untuk berfokus mengembangkan memahami diri Raisa seperti dari permasalahan Raisa yang sekarang ini sedang Raisa alami seperti itu. Sudah tahu pengertian konseling? Sudah. Oke, baik. Jadi fungsi dari konseling ini adalah ada pengembangan diri Raisa, nantinya dari permasalahan diri Raisa, dan ada pemahaman, dan saya sendiri sebagai konselor akan membantu mengatasi permasalahan Raisa. Ya, dari membantu solusi dan menggunakan strategi. Baik. Oke, saya akan menjelaskan asas konseling. Di sini asas konselingnya ada 4, yaitu ada asas kerahasiaan, keterbukaan, kerelaan, dan kemandirian. Nah, kerelaan di mana Raisa ini datang ke konseling tanpa adanya paksaan apapun. Benar kan tanpa ada paksaan apapun? Iya, benar. Oke, lalu ada asas keterbukaan, di mana nanti Raisa selesai konseling menceritakan masalah yang Raisa alami tanpa ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Lalu ada asas kemandirian, di mana selesai konseling saya sebagai konselor dan Raisa sebagai klien, Raisa tidak bergantung dengan orang lain maupun pada saya ya, konselor gitu. Jadi Raisa mempunyai sikap kemandirian selama sesi konseling. Lalu ada asas kerahasiaan, di mana saya sebagai konselor akan menjaga privasi data keterangan yang diterima oleh Raisa gitu. Sudah mati? Sudah mati. Di sini saya sebagai konselor, saya akan mengucapkan dari konselor terlebih dahulu ya, Raisa. Baik, saya di sini Anissa Aris Kiramadani. Saya menyatakan saya sanggup bersedia memelihara, menjaga rahasia yang diterima oleh kakak yang tidak boleh dan diketahui oleh orang lain. Oke. Sudah, baik. Di sini sebelum kita melaksanakan konseling, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Supaya nanti konseling selama sesi konseling berjalan dengan lancar. Mari berdoa terlebih dahulu. Oke, kakak boleh menceritakan masalah yang kakak alami, perasaan terpendam, pikiran yang ada di pikiran kakak selama ini, dan jika kakak ingin menangis dipersilakan, karena itu manusia pasti punya rasa kesedihan. Ya, jadi persilakan, saya mempersilakan kakak untuk menceritakan permasalahan kakak. Oke, silakan Raisa untuk menceritakan permasalahan Raisa. Jadi saya merasa kurang percaya diri, terutama saat pada presentasi dan muncul pertanyaan guru, dan saya merasa saya tidak mampu dan tidak bisa. Jadi Raisa ini kurang percaya diri pada saat presentasi dan menjawab pertanyaan dari guru karena Raisa tidak bisa dan takut salah, seperti itu. Iya benar, saya merasa saya kurang cukup pintar, dan saya merasa teman-teman saya lebih baik dibandingkan diri saya.
Jadi menurut Resa ini tidak cukup pintar. Boleh diceritakan lebih lanjut kenapa Resa punya pemikiran kalau Resa ini tidak cukup pintar? Jadi saya sering membandingkan nilai-nilai saya dengan teman saya. Saya merasa teman saya lebih baik dibandingkan diri saya. Dan saya merasa kurang mampu di akademik saya. Dan saya selalu tertinggal oleh teman-teman saya. Jadi Resa ini sering membandingkan nilai Resa dengan teman Resa, dan Resa merasa kalau Resa ini kurang mampu di kelompok akademik. Iya benar. Dan saya merasa guru-guru saya lebih menyukai teman-teman saya dibandingkan diri saya. Gitu. Bagaimana perasaan Resa setelah Resa membandingkan nilai Resa dengan teman-teman Resa? Saya merasa sangat sedih dan sangat kecewa pada diri saya sendiri. Dan saya berpikir bahwa saya adalah orang yang gagal. Kesedihan dan kekecewaan apa yang berat bagi Resa? Terkadang saya berpikir bahwa saya tidak ingin masuk sekolah, dan saya berpikir bahwa sekolah itu sangat menakutkan. Jadi Resa berpikiran tidak ingin masuk sekolah dan merasa bahwa sekolah adalah tempat yang menakutkan. Iya Bu, saya merasa sangat tertekan dan sangat ketakutan. Jadi Resa merasa sangat tertekan dan ketakutan, makanya Resa tidak ingin berpikiran tidak ingin masuk sekolah dan merasa sekolah adalah tempat yang menakutkan. Iya benar. Oke, jadi Resa, saya mengerti perasaan Resa bahwa kurang percaya diri adalah hal yang sulit untuk dihadapi. Jadi Resa tidak usah khawatir kalau Resa sendirian, karena Resa tidak sendirian, karena saya selalu akan mendukung Resa. Terima kasih Bu Anissa. Ya, tidak apa-apa Resa. Resa selalu disenyum. Tidak apa-apa Resa. Lupakan ya Resa. Lupakan perasaan Resa seperti itu. Jadi saya akan membantu Resa. Iya, baik. Terima kasih. Jadi menurut Resa, apa yang bisa membantu Resa untuk meningkatkan kepercayaan diri Resa di sekolah? Saya tidak tahu. Mungkin jika saya lebih fokus kepada kemajuan diri saya dan berhenti untuk membandingkan diri saya dengan orang lain, mungkin saya bisa berbicara dengan guru saya dan mendapatkan bantuan dari guru saya. Jadi Resa berharap mungkin guru bisa membantu Resa seperti itu ya? Iya. Baik, Resa fokus pada kemajuan diri Resa dan berhenti untuk membandingkan diri Resa dengan teman-teman Resa di sekolah, itu adalah langkah yang bagus. Nah, bagaimana Resa bisa melakukannya? Mungkin saya akan mulai dari mencatat setiap kemajuan kecil yang saya buat dalam pelajaran. Contoh, dan mungkin saya akan lebih aktif dalam kelas. Contohnya seperti berdiskusi di dalam kelas ataupun mengikuti perlombaan dan juga acara-acara di kelas ataupun di sekolah. Jadi itu yang nanti Resa lakukan, gitu ya, pada fokus pada kemajuan diri Resa dan berhenti untuk membandingkan diri Resa dengan teman-teman Resa, seperti itu. Iya. Oke, itu adalah langkah yang bagus Resa. Resa adalah sangat hebat dan bagus untuk bisa melakukan itu, gitu ya, yang ada dalam pikiran Resa dan Resa ingin melakukannya. Ya mungkin saya akan cenderung lebih memfokuskan untuk kepada diri saya dan mempercayai diri saya sendiri dibandingkan lebih fokus kepada orang lain. Itu adalah langkah yang bagus Resa. Resa sudah bagus dan hebat. Ya. Terima kasih. Baik, Resa mencatat kemajuan kecil dan berpartisipasi aktif dalam diskusi itu adalah rencana yang bagus Resa. Lalu bagaimana Resa akan memulainya? Mungkin saya akan mencatat hal kecil itu dalam buku saya, seperti mengerjakan soal, menjawab pertanyaan guru, mengikuti acara sekolah, ataupun mengikuti organisasi dan lain-lainnya. Jadi Resa akan memulainya seperti itu? Iya. Itu adalah rencana yang bagus Resa. Resa sudah bagus mempunyai rencana seperti itu.
Jadi Resa, apa yang Resa rencanakan itu merupakan rencana yang besar yang Resa rencanakan, dan itu sangat bagus sekali. Saya yakin Resa bisa melakukannya. Terima kasih Bu Aisyah. Ya, sama-sama. Jadi Resa tidak usah merasa takut untuk sendirian ya. Karena saya selalu mendukung Resa. Apapun itu, positifnya saya akan mendukung Resa. Ya, terima kasih. Baik Resa, gimana perasaan Resa setelah mengikuti sesi konseling ini? Perasaan Resa sekarang tuh seperti apa? Saya sedikit lebih baik. Terima kasih karena sudah mendengarkan saya, dan saya berpikir setelah konseling ini pikiran saya menjadi lebih terbuka untuk lebih memikirkan diri saya untuk lebih maju lebih ke depannya lagi. Terus Resa, mudah-mudahan apa yang Resa rencanakan tadi yang sudah detail itu Resa bisa melakukannya ya, karena saya yakin Resa bisa melakukannya, dan mudah-mudahan Resa bisa mengatasi kesulitan Resa dari rasa kurang percaya diri. Apakah Resa setelah mengikuti sesi konseling ini Resa masih kurang percaya diri dan merasa tidak cukup pintar dengan teman-teman lainnya di sekolah? Mungkin tidak, tapi saya akan lebih berusaha untuk lebih percaya diri lagi dan lebih mencintai dan menghargai diri saya sendiri. Jadi Resa bisa aktif kembali gitu ya, aktif di kelas dengan diskusi tadi yang Resa bilang ya, mencatat kemajuan anak kecil itu adalah hal yang sudah sangat bagus yang sudah Resa rencanakan. Iya. Ya Bu, terima kasih. Sesi konseling ini sangat bermanfaat bagi diri saya, dan mungkin saya akan lebih berusaha lagi untuk diri saya sendiri. Untuk melakukan hal positif ya. Iya. Bagus Resa. Terima kasih Resa sudah mengikuti sesi konseling ini. Resa sudah menceritakan permasalahan Resa secara terbuka tanpa ada ditutupi, dan Resa juga sudah mencari solusi bersama dengan saya gitu ya. Apalagi Resa sudah merencanakan sedetail itu sudah sangat hebat dan bagus Resa. Terima kasih Resa sudah mengikuti sesi konseling ini. Saya harap Resa kedepannya bisa melakukan hal positif, dan benar Resa tidak untuk merasa kurang percaya diri, dan Resa merasa yakin kalau Resa itu pintar, ya, cukup pintar dari teman-teman yang lain. Ya Bu, terima kasih atas semuanya. Sama-sama Resa. Baik Resa, Resa, jika nantinya Resa mengalami permasalahan dan sulit mengatasi permasalahan, Resa bisa datang kembali sesi konseling untuk menghubungi saya kembali seperti itu. Ya. Jadi misalnya kalau Resa merasa Resa tidak ada jalan ataupun arah, dan Resa banyak permasalahan nih dan dari Resa tapi Resa bingung, nah Resa bisa datang konseling pada saya untuk menghubungi saya kembali. Itu ya Resa. Ya, terima kasih. Baik, karena sesi konseling ini sudah berakhir, sebelum menutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Resa, karena sudah mengikuti sesi konseling yang baik dan lancar. Mari kita berdoa dulu menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Resa sudah mau datang untuk konseling pada siang hari ini. Semoga kedepannya Resa bisa lebih baik lagi ya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Baik Resa, jika ini minum terlebih dahulu. Tidak minum. Ya Resa langsung pulang. Apakah mau mampir kemana dulu? Langsung pulang. Oh, langsung pulang. Hati-hati ya Resa. Ayo saya antar. Hai teman-teman hebat. Aku tahu terkadang kalian mungkin merasa ragu atau kurang percaya diri. Mungkin kalian merasa tidak bisa melakukan apa yang orang lain bisa, atau merasa diri kalian tidak cukup baik. Tapi aku ingin kalian tahu satu hal yang sangat penting. Kalian istimewa, dan kalian punya potensi yang luar biasa. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, termasuk kalian. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sempurna, dan itulah yang membuat kita unik.
Ingat, sukses bukan hanya tentang seberapa pintar atau seberapa cepat kita belajar, tapi tentang seberapa gigih kita untuk terus mencoba, meskipun gagal. Ketika kalian merasa kurang percaya diri, ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kalian ambil itu berarti. Bahkan ketika kalian merasa tidak mampu, percayalah bahwa setiap usaha yang kalian lakukan membawa kalian lebih dekat ke tujuan. Terkadang kita terlalu keras pada diri sendiri dan lupa memberi diri kita ruang untuk belajar dan berkembang. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar, dan itu bukan tanda kelemahan, tapi kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Jangan bandingkan diri kalian dengan orang lain. Setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Yang penting adalah terus maju dengan percaya pada kemampuan diri sendiri, meskipun perjalanan terasa sulit. Ingat, perjalanan kalian tidak pernah sia-sia, karena kalian selalu belajar sesuatu yang baru di setiap langkahnya. Coba ingat hal-hal kecil yang kalian kuasai. Misalnya, pernahkah kalian memperhatikan betapa hebatnya kalian dalam memecahkan masalah atau membantu teman yang kesulitan? Itu tanda betapa berharganya kalian. Kalian punya bakat, kalian punya kemampuan, dan yang terpenting, kalian punya kekuatan untuk menjadi lebih baik setiap hari. Kalau kalian takut mencoba hal baru atau menghadapi tantangan, itu wajar sekali. Tidak ada yang salah dengan merasa takut. Yang penting adalah melangkah meskipun takut. Terkadang kita merasa cemas atau khawatir, tapi dengan menghadapi rasa takut itu, kita jadi lebih berani dan lebih percaya diri. Percayalah, setiap langkah kecil yang kalian ambil akan membantu kalian tumbuh menjadi versi terbaik diri kalian. Kalian juga tidak sendirian. Ada banyak orang di sekitar kalian yang siap memberikan dukungan dan kasih sayang, termasuk guru, teman, dan keluarga. Mereka percaya pada kalian, bahkan ketika kalian belum sepenuhnya percaya pada diri sendiri. Mereka tahu kalian punya potensi besar yang hanya perlu waktu untuk bersinar. Jadi, berhentilah meragukan diri sendiri. Percayalah bahwa kalian bisa melakukan hal-hal hebat. Mulailah hari ini dengan langkah-langkah kecil, dan ingatlah bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk berkembang. Tidak ada yang bisa menghentikan kalian untuk menjadi orang yang kalian impikan, kecuali diri kalian sendiri. Semoga kalian selalu ingat, kalian berharga, dan dunia ini membutuhkan keunikan dan kebaikan yang hanya kalian yang bisa berikan. Teruslah melangkah maju, teruslah percaya pada diri sendiri, dan kalian akan melihat betapa banyak hal menakjubkan yang bisa kalian capai. Kalian lebih kuat dan lebih pintar dari yang kalian pikirkan. Tetap semangat ya! Hai teman-teman hebat! Aku tahu terkadang kalian mungkin merasa ragu atau kurang percaya diri. Mungkin kalian merasa tidak bisa melakukan apa yang orang lain bisa, atau merasa diri kalian tidak cukup baik. Tapi aku ingin kalian tahu satu hal yang sangat penting. Kalian istimewa, dan kalian punya potensi yang luar biasa. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan, termasuk kalian. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sempurna, dan itulah yang membuat kita unik. Ingat, sukses bukan hanya tentang seberapa pintar atau seberapa cepat kita belajar, tapi tentang seberapa gigih kita untuk terus mencoba, meskipun gagal. Ketika kalian merasa kurang percaya diri, ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kalian ambil itu berarti. Bahkan ketika kalian merasa tidak mampu, percayalah bahwa setiap usaha yang kalian lakukan membawa kalian lebih dekat ke tujuan. Terkadang kita terlalu keras pada diri sendiri dan lupa memberi diri kita ruang untuk belajar dan berkembang. Kesalahan adalah bagian dari proses belajar, dan itu bukan tanda kelemahan, tapi kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Jangan bandingkan diri kalian dengan orang lain. Setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Yang penting adalah terus maju dengan percaya pada kemampuan diri sendiri, meskipun perjalanan terasa sulit. Ingat, perjalanan kalian tidak pernah sia-sia, karena kalian selalu belajar sesuatu yang baru di setiap langkahnya. Coba ingat hal-hal kecil yang kalian kuasai. Misalnya, pernahkah kalian memperhatikan betapa hebatnya kalian dalam memecahkan masalah atau membantu teman yang kesulitan? Itu tanda betapa berharganya kalian. Kalian punya bakat, kalian punya kemampuan, dan yang terpenting, kalian punya kekuatan untuk menjadi lebih baik setiap hari. Kalau kalian takut mencoba hal baru atau menghadapi tantangan, itu wajar sekali. Tidak ada yang salah dengan merasa takut. Yang penting adalah melangkah meskipun takut. Terkadang kita merasa cemas atau khawatir, tapi dengan menghadapi rasa takut itu, kita jadi lebih berani dan lebih percaya diri. Percayalah,
Setiap langkah kecil yang kalian ambil akan membantu kalian tumbuh menjadi versi terbaik diri kalian. Kalian juga tidak sendirian. Ada banyak orang di sekitar kalian yang siap memberikan dukungan dan kasih sayang, termasuk guru, teman, dan keluarga. Mereka percaya pada kalian, bahkan ketika kalian belum sepenuhnya percaya pada diri sendiri. Mereka tahu kalian punya potensi besar yang hanya perlu waktu untuk bersinar. Jadi, berhentilah meragukan diri sendiri. Percayalah bahwa kalian bisa melakukan hal-hal hebat. Mulailah hari ini dengan langkah-langkah kecil, dan ingatlah bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk berkembang. Tidak ada yang bisa menghentikan kalian untuk menjadi orang yang kalian impikan, kecuali diri kalian sendiri. Semoga kalian selalu ingat, kalian berharga, dan dunia ini membutuhkan keunikan dan kebaikan yang hanya kalian yang bisa berikan. Teruslah melangkah maju, teruslah percaya pada diri sendiri, dan kalian akan melihat betapa banyak hal menakjubkan yang bisa kalian capai. Kalian lebih kuat dan lebih pintar dari yang kalian pikirkan. Tetap semangat ya!